Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Apa ya? Ini kedengaran sekarang? Oke, berarti ini harus lebih diakrabi. Baik, saya senang sekali bisa berada di sini lagi untuk keberapa kali? 6. Udah ke-6 ya, nggak terasa. Dan ini pertemuan terakhir untuk sementara. Semoga nanti masih ada kesempatan lagi untuk kerjasama, karena saya betah sekali sebenarnya berada di sini. Dan menarik juga sebenarnya bagi saya tadi ya. Jadi saya lebih tahu proyek sejarah dan proyek di sini sangat menarik. Nah, untuk pertemuan hari ini saya akan mencoba untuk sedikit merangkum apa yang sudah disampaikan atau mungkin sebagian juga belum sempat disampaikan tentang kajian pasca kolonial. Kemudian juga mencoba untuk lebih melihat relevansinya untuk masa kini bagaimana ya. Karena kita sudah berkali-kali menyebut bahwa kolonialisme sebetulnya belum berakhir, tapi bagaimana ya sebenarnya bentuknya hari ini, itu yang ingin sedikit coba saya persoalkan hari ini. Kemudian juga sedikit di akhir hanya sekilas mungkin, baru belum bisa dimasuki secara lebih mendalam, bagaimana kolonialisme baik di masa lalu maupun masa sekarang itu bisa direspon oleh yang dijajah atau manusia pasca kolonial, manusia non barat, dan harapan apa yang mungkin bisa kita bangun gitu di situ. Nah, ini cukup besar untuk bisa dibaca enggak ya? Ini saya buat dengan Linux, PowerPoint-nya tadi buru-buru harus diperbaiki lagi. Ini mungkin salah satu usaha untuk melawan bentuk kolonialisme masa kini ya, kolonialisme oleh perusahaan multinasional Microsoft gitu, sehingga saya pakai Linux yang open source, tapi malah kadang-kadang jadi agak repot karena PowerPoint-nya bergeser-geser. Sebenarnya sih bukan sok heroik mau melawan. Ketika beli laptop baru mau nambahkan hampir 2 juta untuk Microsoft beli Windows-nya, kok kayaknya budgetnya nggak ada gitu. Jadi ya itu aja sih sebenarnya. Sedikit melihat ulang apa yang sudah sempat dibahas di beberapa pertemuan sebelumnya. Jadi pasca kolonialisme atau kajian pasca kolonial itu berbicara tentang kolonialisme baik di masa lalu maupun sekarang, dan efeknya terhadap masyarakat yang dijajah. Nah, kolonialisme itu apa? Kolonialisme itu menyangkut kekuasaan politis dan ekonomis atas teritori tertentu, sumber daya alamnya, dan juga manusianya di luar wilayah sebuah negara sendiri. Jadi misalnya ya Belanda itu di luar wilayahnya sendiri menjajah Indonesia, nah itu kolonialisme yang dialami di sini di masa lalu. Nah, kolonialisme ini didukung dan dilegitimasi gitu, oleh wacana-wacana tertentu. Nah, itu yang banyak kita bahas. Tentu saja bukan berarti bahwa kolonialisme hanya dicapai dengan wacana, tapi tentu saja juga dengan intervensi militer, dengan kekuasaan ekonomis, dengan strategi politis gitu. Tapi kemudian untuk mempertahankan yang menjadi penting adalah wacana untuk mendukung agar kolonialisme itu bisa terjadi dan bisa dipertahankan.
ada wacana tertentu yang melegitimasinya. Itu sebagian sempat kita bicarakan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ada 3 wacana yang bisa disebut yang tentu saja tidak 100% terpisah tapi saling overlapping. Ada rasisme, orientalisme, dan misi pemberadaban. Nah, rasisme ini mengklasifikasi manusia berdasarkan terutama warna kulit dengan asumsi bahwa manusia dengan kulit putih itu superior di atas manusia lain yang berkulit berwarna. Juga bahwa manusia kulit putih itu menjadi semacam standar. Jadi kalau orang berbicara, misalnya filsafat berbicara tentang manusia pada umumnya, biasanya yang dibayangkan yang kulit putih di Eropa sana, atau zaman sekarang ya di Amerika. Jadi jarang orang misalnya berbicara tentang kondisi ras kulit putih, karena itu diasumsikan sudah sebagai ya manusia pada umumnya yang normal lah gitu kan. Orang sering kalau berbicara tentang ras pasti tentang ras yang lain. Baru belakangan sekarang ada yang namanya whiteness studies, studi kulit putih gitu ya. Jangan diterjemahkan studi keputihan di lain. Nah, itu rasisme. Nah, kemudian orientalisme sempat kita bicarakan selama satu pertemuan. Orientalisme itu berkaitan dengan produksi pengetahuan, hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan dengan menggunakan konsep Foucault juga biasanya. Jadi bagaimana produksi pengetahuan dikuasai oleh pihak penjajah, sehingga penjajah yang menciptakan imaji timur, imaji manusia yang dikuasainya, sambil sekaligus secara fisik menjajahnya. Jadi orientalisme itu bukan hanya berbicara tentang imaji orang timur, tapi terutama ini persoalan kekuasaan dan pengetahuan. Jadi bagaimana peneliti barat itu punya kekuasaan untuk mendefinisikan dengan terlihat seperti sekedar meneliti, tapi mendefinisikan untuk sesama orang barat, untuk orang yang juga kemudian menguasai bagaimana sebetulnya budaya-budaya orang timur gitu. Jadi itu kekuasaan yang berlangsung lewat pengetahuan. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah misi pemberadaban, atau dalam bahasa Inggris civilizing mission. Civilizing mission ini memposisikan orang barat sebagai yang paling beradab, dan karena dianggap paling beradab, orang barat menganggap dirinya punya tanggung jawab untuk menyebarkan peradabannya ke masyarakat lain yang dianggap terkebelakang, kurang maju, masih belum beradab. Dengan wacana semacam itu, kolonialisme bisa digambarkan sebagai sebuah tindakan yang sebenarnya sangat mulia, karena berangkat dari keinginan orang barat untuk berbagi peradaban, berbagi pengetahuan, berbagi sesuatu yang sudah dimilikinya dan yang belum dimiliki oleh orang lain. Jadi misalnya dengan mengajarkan kebersihan, mengajarkan agama dan sebagainya yang dianggap membawa kebaikan buat orang yang dijajah. Sambil tentu saja sebetulnya ini tetap menjadi legitimasi
kekuasaan politis dan ekonomis tadi, itu jangan dilupakan. Jadi ini wacana yang mendukung, sehingga terkesannya bahwa orang Barat ke Timur bukan untuk menjajah, tapi untuk berbagi pengetahuan, untuk memajukan orang lain, tapi sebetulnya memang tetap keuntungan finansial yang mengalir ke pusat berkat penjajahan tersebut. Jadi ini kolonialisme dengan wacana-wacana yang mendukungnya, yang sudah sempat kita bahas untuk kolonialisme masa lalu. Nah, kolonialisme kita tahu bukan sudah berakhir, tapi masih berlangsung sampai saat ini. Jadi sebetulnya apa ya bentuk kolonialisme masa kini, dan wacana kolonial yang tadi itu menjadi seperti apa ya di masa kini? Wacana kolonial seperti apa yang melegitimasi kolonialisme masa kini? Nah, pertama, kolonialisme masa kini gitu, apa benar masih ada ya? Menurut banyak pemikir pasca kolonial generasi terbaru, nah mereka mulai banyak menulis secara lebih khusus tentang bentuk kolonialisme masa kini yang dalam buku David Harvey misalnya disebut sebagai New Imperialism, jadi imperialisme baru. Atau satu lagi buku yang penting itu Derek Gregory, The Colonial Present, masa kini kolonial. Nah, bagaimana sebetulnya New Imperialism ini? Nah, pertama, kalau dulu penjajahnya kan terutama negara-negara Eropa, saat ini Amerika Serikat menggantikan Eropa sebagai kekuatan imperialis utama. Nah, kemudian dalam bentuk imperialisme baru ini, secara formal hampir semua negara pasca kolonial ini berstatus merdeka. Di relasi kuasa kolonial dipertahankan dengan melibatkan pemerintahan lokal yang dibuat tunduk pada kehendak imperialis, dan kalau ada pemerintahan lokal yang sepertinya sulit untuk diajak kerjasama, biasanya ada intervensi tersembunyi atau terbuka untuk mengubah hal itu, untuk berganti pemerintahan. Yang mungkin paling kita kenang di Indonesia kan 65 saja, di mana dari pemerintahan yang dianggap ya tidak terlalu mendukung usaha Amerika Serikat untuk berintervensi, berganti pemerintahan yang bekerja sama dengan sangat baik, katakanlah, dengan imperialis baru ini. Kemudian intervensi dalam paradigma New Imperialism ini, intervensi kolonial biasanya dilakukan atas nama kemanusiaan atau atas nama demokrasi. Kemudian ideologi utamanya pasar bebas, liberalisme, neoliberalisme. Jadi itulah kolonialisme masa kini atau imperialisme baru. Saya rasa tentu mungkin ini bukan hal yang sangat mengejutkan atau baru. Nah, kemudian wacana kolonial yang tadi saya bahas, rasisme, orientalisme, dan misi pemberadaban berlangsung seperti apa ya, atau berlanjut seperti apa di masa kini, dan apa perbedaannya dengan zaman dulu. Pertama, rasisme. Rasisme di zaman dulu ketika konsep ras itu awalnya muncul memang bersamaan dengan kolonialisme, ya. Kolonialisme yang membutuhkan konsep itu, dan konsep itu kemudian lahir sebagai sebuah konsep saintifik waktu itu. Jadi di masa lalu diyakini bahwa orang dengan
warna kulit yang berbeda memang secara biologis berbeda secara sangat substansial, dan juga misalnya kemampuan otaknya berbeda. Jadi di zaman kolonial dulu misalnya ada usaha untuk mengukur seluruh tubuh manusia, termasuk mengukur besarnya otak ras-ras tertentu dengan membuktikan bahwa ras non-barat itu otaknya lebih kecil, kemampuannya lebih buruk dan sebagainya. Salah satu film menarik ya, yang kalau ada kesempatan menonton film ini film yang sangat menarik dan mengerikan gitu. Film Black Venus gitu. Yang bersetting awal abad ke-19 ini, film ini mempersoalkan konsep ras ini dan penelitian ilmiahnya. Nah, yang kita lihat di sini ini patung seorang perempuan dari Afrika Selatan, dari satu etnis yang dianggap anatominya agak khusus, gitu kan, sampai alat kelaminnya dianggap agak berbeda daripada umumnya sehingga menarik diteliti. Nah, perempuan ini awalnya memang secara nyata didatangkan ke Eropa, kemudian dia dipamerkan kemana-mana sebagai perempuan liar yang aneh, gitu kan, yang dia setengah dipaksa untuk performance sebagai semacam ya serupa binatang liar yang ditempatkan di sangkar, kemudian orang harus bayar untuk menonton dia. Nah, kemudian juga ada usaha untuk mengukur seluruh badannya. Jadi tapi dia kemudian menolak untuk kerjasama secara total, nggak mau telanjang bulat di depan peneliti-peneliti itu, dan pada akhirnya dia baru setelah meninggal, masih di Eropa, dia kemudian dijadikan patung seperti itu dan diukur seluruh tubuhnya. Jadi ini cara ini kisah nyata ya, bukan fiksional gitu. Jadi ini cara dulu ras itu dibuktikan secara saintifik. Baru beberapa tahun lalu peninggalan ya di tulang-tulang atau apa yang masih disimpan dari badan perempuan ini dibawa pulang ke Afrika Selatan dan dikuburkan di situ. Jadi ini masih aktual. Nah, ini untuk rasisme di masa lalu. Di masa kini kesannya mungkin di pandangan pertama itu seakan-akan hal itu sudah hilang, karena konsep rasisme yang semacam itu yang didasari pada keyakinan saintifik bahwa orang dengan warna kulit yang berbeda itu otaknya, kemampuannya tidak sama dengan otaknya orang barat, itu tidak ada lagi. Sudah terbukti keliru secara saintifik. Di multikulturalisme zaman sekarang seakan-akan sudah menghilangkan rasisme, tapi apakah benar seperti itu? Nah, saya ingin memberi dua contoh saja. Yang pertama adalah memoir yang ditulis oleh seorang laki-laki yang ditahan di Guantanamo Bay. Jadi dia ini warga negara Inggris sebenarnya, dan ditangkap di Islamabad kalau nggak salah, dan ditahan. Nah, di situ kemudian dia sebetulnya kan berstatus sebagai warga negara salah satu negara Eropa, tapi sebagai seorang ya berkulit berwarna yang dituduh Islamis juga gitu. Nah, ketika dia minta haknya sebagai warga negara Inggris, itu sama sekali tidak digubris. Nah, jadi apa yang lebih berlaku di saat itu adalah tuduhan bahwa dia dia Islamis, dia musuh Amerika gitu.
bukan bahwa dia berstatus sebagai warga salah satu negara Eropa yang mengklaim dirinya multikultural, di mana harusnya semua warga negara punya hak yang sama. Nah, yang kedua, gitu, contohnya dari negeri saya sendiri. Ini saya dapatkan dari sebuah penelitian tentang Muslim di Jerman, terutama mualaf seperti diri saya sendiri. Menariknya ternyata mualaf Jerman, yaitu orang Eropa kan sebenarnya, mengalami rasisme di negaranya sendiri. Jadi begitu, terutama bagi perempuan yang berubah penampilannya, begitu seorang perempuan Jerman yang tadinya berpenampilan seperti kebanyakan perempuan Jerman itu kemudian berpenampilan seperti saya sekarang, umumnya justru oleh lingkungannya dianggap sebagai tidak Jerman lagi, dianggap diperlakukan dalam keseharian sebagai orang asing, disangka tidak bisa bahasa Jerman, diperlakukan dengan diskriminatif, atau seakan-akan orang bodoh. Nah, jadi ini atas dasar penampilan berbeda daripada mayoritas, walaupun warna kulitnya putih, mengalami rasisme juga. Jadi ini rasisme macam apa, atau ini masih bisa disebut rasisme atau tidak? Nah, ternyata saya rasa dari dua contoh ini terilustrasikan betapa di masa kini rasisme itu tidak lagi bersifat biologis tapi lebih kepada kultural. Jadi orang misalnya di sini diperlakukan rasis karena dianggap Islamis, atau karena penampilannya tidak sama dengan mayoritas. Karena terutama di sini memang penampilan sebagai Muslim otomatis dianggap sebagai bagian dari ras yang berbeda. Jadi ras itu tetap ada konsepnya, dan biasanya memang tetap dikaitkan dengan penampilan dan warna kulit, tapi legitimasi saintifik biologis itu sudah tergantikan oleh rasisme yang kultural. Jadi orang yang diperlakukan rasis itu bukan lagi atas dasar biologi, tapi karena konon budayanya tidak kompatibel dengan budaya Barat, dengan demokrasi, dengan kemodernan. Nah, jadi tetap umumnya gitu, itu dilihat pertama dari warna kulit, tapi kemudian ketika ditanya legitimasinya, kenapa misalnya orang ini dianggap berbeda, dianggap tidak pantas berada di Eropa dan sebagainya, pembenarannya bukan karena warna kulitnya, tapi karena budayanya. Nah, pesannya tentu tetap sama, yaitu bahwa orang non-Barat itu berbahaya, inferior, gitu, sehingga perlu dibimbing oleh para imperialis Barat yang tentu saja tidak secara eksplisit menamakan diri sebagai imperialis, tapi kita di sini berbicara tentangnya sebagai imperialis baru. Gitu. Jadi ya pesannya tetap, kalau kembali tadi kan kita harus mengingat kenapa kita berbicara tentang rasisme, ya sebagai legitimasi kolonialisme tadi. Jadi kenapa rasisme itu ada? Untuk melegitimasi kekuasaan negara tertentu atau beberapa negara tertentu atas belahan dunia yang lain. Dengan membuat manusia tertentu terlihat inferior atau terlihat bahaya, maka kekuasaan itu bisa dilegitimasi. Bahwa masuk akal orang Barat kulit putih atau khususnya Amerika Serikat di masa kini harus memegang kekuasaan, berada di posisi yang lebih berkuasa daripada masyarakat lain, karena orang non-Barat itu berbahaya loh kalau dibiarkan. Nah, kedua, Orientalisme. Orientalisme itu seperti apa ya bentuknya di masa kini?
Tadi kita melihat bahwa orientalisme itu terkait dengan produksi pengetahuan. Nah, produksi pengetahuan saya rasa sampai di saat ini tetap berpusat di Barat, terutama sekali memang di Amerika Serikat. Nah, di sini pertama produksi pengetahuan yang mungkin paling berpengaruh secara luas itu adalah lewat media massa. Dan itu tentu saja lebih masif daripada di zaman kolonial, kolonial langsung di zaman dulu, karena sekarang media massa beragam, visual, bukan hanya TV tapi ya internet dan sebagainya. Nah, media massa ini memberi gambaran yang tentu kita tahu sangat manipulatif, terutama sekali sejak 11 September dalam rangka War on Terror gitu ya. Jadi dalam rangka melegitimasi segala macam perang yang menjadi respon terhadap peristiwa 11 September. Nah, di situ terus-menerus media massa memberi gambaran yang sangat buruk, terutama terhadap kaum Muslim dan Timur Tengah tentu saja. Tapi sebetulnya gambaran itu sudah ada jauh sebelumnya. Misalnya Edward Said pernah menulis satu buku khusus tentang representasi Islam di media di Amerika Serikat. Judulnya itu Covering Islam, itu sudah tahun 81, tapi jadi jauh sebelum terjadi peristiwa 11 September. Jadi di situ sebenarnya gejalanya sudah sama seperti yang kita amati saat ini, hanya saat ini menjadi jauh lebih masif. Nah, di situ imaji Muslim itu cenderung agresif, berbahaya, kolot, atau bukan hanya tidak modern tapi seakan-akan tidak mampu menjadi modern. Seksis tentu saja, yaitu salah satu unsur terpenting yang terus-menerus dibicarakan, persoalan emansipasi perempuan. Emosional juga, ya, emosional dan agresif tentu menjadi satu. Nah, ciri khas pemberitaan semacam itu antara lain ada semacam amnesia. Jadi selalu yang ditekankan hanya berita teraktual yang kemudian dikaitkan dengan tadi ya konon sifat inheren Muslim sendiri misalnya. Nah, yang dilupakan adalah peran kolonialisme sendiri atau peran si imperialis sendiri gitu. Jadi bagaimana sejarahnya misalnya para teroris yang kemudian dikeluhkan tindakannya itu lahir gitu kan. Itu tentu kita tahu bahwa misalnya di Afghanistan ya sebelumnya Amerika sendiri yang melatih mereka, mendukung mereka dalam perang melawan komunis di Rusia. Kemudian hal itu tidak pernah ditekankan lagi, gitu, seakan-akan dilupakan gitu saja. Jadi amnesia semacam itu terjadi secara umum gitu, bukan hanya dalam kasus ini, tapi dalam banyak sekali kasus ada unsur masa lalu yang dihilangkan di situ. Dan ini memang tentu didukung oleh kecenderungan media massa yang selalu berganti terus-menerus dan tidak pernah mendalam dan tidak pernah diingat untuk masa yang lama. Nah, kemudian produksi pengetahuan yang lain yaitu akademis. Tetap saya rasa orientalisme tetap berlangsung dalam arti produksi pengetahuan tetap cenderung searah. Di Amerika Serikat atau juga Eropa meneliti dunia timur, menyebarkan juga pengetahuannya ke seluruh dunia, tapi sebaliknya tidak terjadi dengan cara yang sama. Jadi misalnya peneliti yang berangkat dari
Indonesia untuk meneliti Amerika Serikat kan hampir nggak ada. Tapi sebaliknya banyak sekali peneliti yang berangkat dari Indonesia ke Amerika Serikat biasanya nanti diharapkan meneliti dirinya sendiri, meneliti Indonesia sendiri, bukan meneliti Amerika. Jadi hubungannya itu tidak seimbang. Juga yang memberi beasiswa, yang memberi funding adalah Amerika Serikat dan ya beberapa negara Barat lain. Sebaliknya hanya sedikit ya. Ada mahasiswa yang memberikan beasiswa untuk orang asing kuliah di Indonesia, tapi skalanya jauh lebih kecil daripada yang sebaliknya. Kemudian yang berubah mungkin dari zaman dulu mungkin pengetahuan sepenuhnya dikuasai oleh orang kulit putih. Jadi yang menulis tentang orang Timur ya orang Barat semua, seakan-akan orang Timur sendiri tidak bisa apa-apa. Sekarang memang tidak seperti itu lagi. Akademisi non-Barat sangat banyak berpartisipasi, tapi tetap saja umumnya dalam dunia akademis global bukan mereka yang menentukan aturan mainnya. Misalnya jurnal-jurnal yang dianggap paling bergengsi secara global biasanya yang berada di negara Barat, dan memang banyak yang di Amerika Serikat. Nah, tentu saja yang mengelola jurnal itu adalah orang setempat yang mungkin saja menerbitkan banyak tulisan orang dari luar, orang non-Barat, tapi dia yang menyeleksi, menentukan arah. Atau yang menyelenggarakan, mendanai konferensi juga sangat jarang negara pasca kolonial sendiri, masalah dana juga. Tapi biasanya orang dunia ketiga itu, orang negara pasca kolonial itu diajak. Nah, yang diajak tentu saja harus menentukan atau harus memenuhi kriteria tertentu. Orang yang dianggap tidak sesuai nanti tidak akan diundang. Jadi dalam hal produksi pengetahuan akademis ini tetap ada relasi kuasa yang terlihat sangat tidak seimbang. Nah, salah satu mungkin untuk sekedar peristiwa kecil untuk mengilustrasikannya, bagaimana kekhasan hubungan orientalis. Jadi hubungan orientalis ini kan persoalan siapa yang memandang kemudian berbicara tentang yang lainnya. Jadi pandangan gaze dalam bahasa Inggris itu hanya diizinkan terjadi searah. Jadi Barat memandang Timur, kemudian membicarakan Timur, sedang pandangan Timur ke Barat dianggap tidak relevan atau bahkan tidak sah. Nah, sebuah contoh setelah peristiwa 11 September di wacana publik Amerika Serikat muncul pertanyaan, why do they hate us? Ya, kenapa sih mereka tuh benci kami? Nah, tentu pertama pertanyaan ini kurang tepat karena kata siapa yang membenci ini kan sudah manipulatif, seakan-akan peristiwa itu mewakili pandangan seluruh Muslim secara global gitu. Nah, tapi di luar persoalan itu ada masalah di dalam pertanyaan itu. Jadi dianggap di satu sisi dianggap wajar gitu. Kalau Amerika Serikat itu misalnya lewat akademisinya, lewat media massanya terus-menerus melihat keluar, membahas, menilai negara-negara lain. Tapi tidak lazim atau tidak diumum disadari, didengar bahwa mereka itu juga memandang balik.
Jadi tiba-tiba ada pertanyaan, loh kenapa mereka benci kami? Itu kan berbicara tentang, oh ternyata mereka itu juga punya pikiran tentang kami gitu kan. Dan itu dianggap tidak sah, apalagi isinya kebencian. Nah ini juga kemudian ditanggapi dengan bukan dengan kemudian bertanya ada apa ya dengan Amerika sehingga mereka benci kami, tapi lebih kepada membahas yang lain itu kan, orang lain itu orang Muslim yang dianggap punya masalah sehingga mereka kok jadi benci Amerika padahal Amerika itu tidak ada salahnya. Jadi bahwa kaum Muslim dianggap tidak bisa modern dan sebagainya, sehingga itu menyebabkan mereka menjadi benci Amerika. Jadi ini persoalan hubungan antara yang merasa berhak untuk memandang dan menilai dengan yang lain yang di timur yang dianggap sebenarnya seharusnya hanya dipandang dan diam gitu kan. Dan itu menjadi menggelisahkan ketika yang dipandang itu ternyata memandang balik. Nah kemudian yang ketiga tadi misi pemberadaban. Misi pemberadaban masa kini seperti apa ya? Di masa lalu misi pemberadaban itu berbicara tentang bagaimana orang Eropa membawa pendidikan, membawa sains, teknologi, kebersihan, juga agama Kristen tentu saja lewat sending. Kemudian secara umum membawa modernitas. Ini yang di kanan ini sebuah iklan yang mewakili dan cukup lucu ya, itu memang sempat sabun antara lain dianggap sebagai wakil peradaban Barat. Jadi wacana waktu itu adalah bahwa orang timur itu kan kotor-kotor, tidak tahu kebersihan. Kemudian salah satu keuntungan kolonialisme dan peradaban Barat adalah membawa sabun kemana-mana dan mengajarkan pada orang lain untuk bersih. Dan ini bahkan di iklan ini iklan gitu untuk sebuah merek sabun. Ini kan tentu saja sekaligus jualan kan, memang kolonialisme ini kan bergandengan dengan kapitalisme untuk mencari keuntungan. Jadi ya mengekspor sabun ke mana-mana gitu, sambil merasa membawa peradaban. Dan ini diiklankan sebagai meringankan the white man's burden gitu. The white man's burden itu awalnya istilah ini dari sebuah puisi penyair Inggris Kipling yang berbicara tentang bebannya manusia atau laki-laki kulit putih yang bebannya itu adalah karena dia paling beradab di dunia ini, maka dia terbebani oleh tanggung jawab untuk harus membawa peradabannya itu kemana-mana, mengajarkannya kepada orang lain dengan cara jualan sabun antara lain. Nah versi masa kini bagaimana ya? Versi masa kini terutama tentu saja yang di atas ini masih berlangsung. Pendidikan, sains, teknologi ini kan masih berlangsung. Jualan sabunnya nggak tahu ya apakah masih dari Barat. Saya belum neliti. Lucunya sih di masa yang sama itu sebetulnya orang Eropa itu masih sangat kotor. Jarang sekali mandi di masa yang bersamaan, tapi di tanah jajahan mereka berperan sebagai yang membawa kebersihan. Jadi ya memang sering ada hal yang ironis semacam itu dalam wacana kolonial. Nah di masa kini Amerika Serikat membawa demokrasi, hak asasi manusia,
keadilan gender. Jadi itu misi pemberadaban di masa kini kan memang sering membawa wacana-wacana seperti itu, bahwa negara-negara di luar Amerika Serikat dan Eropa atau Barat umumnya itu belum demokratis, kurang menghormati hak asasi manusia, kurang bisa menjaga keadilan gender, perempuan, LGBT, dan perlu dibantu ataupun dipaksa oleh Amerika Serikat untuk memperbaiki hal tersebut. Nah, ini menarik ya, wacana versi terbaru. Menurut seorang pemikir pasca kolonial dari India, Priyamvada Gopal ini, dalam wacana politis, wacana publik di Amerika Serikat, 11 September memang menjadi momen yang penting di mana wacana yang melegitimasi tindakan imperialis itu cukup jauh berubah. Nah, kemudian wacananya kira-kira menjadi seperti ini. Jadi 11 September dianggap sebagai sebuah titik balik yang mengharuskan manusia Barat ini, orang Amerika Serikat terutama, untuk berpikir ulang. Nah, orang Barat sendiri dianggap kelewat hati-hati karena merasa bersalah atas imperialisme masa lalu. Jadi segala wacana yang selalu berusaha untuk tidak lagi rasis, untuk multikultural dan sebagainya dianggap kebablasan, terlalu berhati-hati gitu, karena tidak ingin mengulangi kolonialisme masa lalu. Padahal ancaman, menurut wacana ini ya, ancaman masa kini itu bukan imperialisme, itu sudah berlalu, tapi Islamisme. Nah, atas argumen ini, itu argumen yang lahir setelah 11 September ini, kemudian rasa bersalah tadi dianggap tidak relevan lagi, dan satu-satunya solusi untuk menghadapi ancaman Islamisme ini konon adalah liberalisme di bawah pimpinan Amerika Serikat. Nah, ini menjelaskan mengapa wacana liberalisme dan imperialis Amerika Serikat ini menjadi jauh lebih eksplisit sekarang. Jadi publik di Amerika juga ya paling tidak sebagian lebih bisa menerima argumen yang secara eksplisit imperialis, berintervensi secara militer di negara-negara di luar Amerika Serikat itu tanpa alasan yang sangat logis dan kuat, atas dasar argumentasi semacam ini. Nah, wacana misi pemberadaban ini dengan versi terbarunya ini dan juga versi di masa lalu itu selalu ada ambivalensinya. Jadi retorikanya kan di satu sisi adalah membawa peradaban tinggi ke manusia lain, agar manusia lain bisa hidup dengan lebih baik. Tapi di sisi lain apa yang dibawa, misalnya seperti saat ini demokrasi, hak asasi manusia itu, atau di zaman dulu pendidikannya itu, pengetahuannya itu, jangan sampai kemudian membuat manusia yang diajari beradab ini merasa benar-benar sama, kemudian meminta haknya itu di hadapan si penjajah atau imperialis sendiri. Jadi terus menerus di satu sisi pemberadaban
itu menjanjikan untuk membuat si terjajah sama beradab, tapi ketika si terjajah benar merasa derajatnya sama, itu akan menjadi ancaman. Seperti misalnya dalam kaitan dengan wacana HAM dan demokrasi, wacana HAM demokrasi dan tetap berfungsi sebagai legitimasi imperialisme. Jadi ketika ada intervensi Amerika Serikat, wacana itu yang disebut gitu. Tapi wacana itu akan dengan mudah ditanggalkan saat mengganggu kepentingan imperialis. Nah, salah satu unsur mungkin paling ekstrim dari ambivalensi tadi adalah bahwa pada masa kini ada manusia-manusia yang hidup dalam sebuah state of exception, gitu ya. Istilah itu yang dipakai oleh beberapa pemikir pasca kolonial masa kini, di semacam kondisi perkecualian yang diperlakukan pada manusia tertentu, di mana dia kemudian berada dalam ruang di mana sama sekali tidak ada perlindungan hukum lagi, seperti di penjara Guantanamo Bay misalnya. Jadi tiba-tiba berada di luar hukum internasional maupun hukum negara tertentu dan tidak ada perlindungan sama sekali. Jadi manusia-manusia yang sama sekali tidak lagi diperlakukan sebagai manusia pada umumnya atau sebagai warga negara yang punya hak tertentu. Contoh lain yang disebut oleh peneliti dari asal Malaysia, Aiwa Ong, dia menyebut bahwa buruh migran di Asia Tenggara juga berada di posisi yang mirip. Jadi buruh migran, misalnya buruh migran Indonesia ketika berada di luar negaranya juga sedang dalam kondisi hampir tanpa perlindungan sama sekali, karena bukan warga negara di mana dia bekerja, sehingga di situ dia tidak punya hak, tidak dilindungi, sedangkan perlindungan hukum internasional ataupun hukum Indonesia juga sangat minim gitu. Jadi ada sekian juta manusia yang hidup dalam sebuah kondisi perkecualian semacam itu, di mana perlindungan hukum dan hak-hak dasar itu sebetulnya tidak berlaku untuk dirinya. Jadi ini versi unsur ternegatif gitu, dan versi sebuah perkecualian ekstrim ya dari wacana demokrasi dan hak asasi manusia tadi. Jadi di satu sisi imperialisme dilegitimasi dengan argumen perlunya hak asasi manusia dibawa ke seluruh dunia. Di sisi lain justru dalam imperialisme baru ini muncul manusia-manusia yang sama sekali haknya harus ditanggalkan sama sekali gitu. Mereka berada dalam state of exception tadi. Nah, ini tadi untuk melihat wujud-wujud kolonialisme masa kini dan wacana kolonialnya. Jadi kita tadi melihat wacana kolonial yang ada di masa lalu dan masa kini, yaitu rasisme, orientalisme, misi pemberadaban. Bentuknya kira-kira seperti apa di masa kini tentu baru secara sekilas saja. Nah, kemudian terakhir saya ingin sedikit menyinggung bagaimana sebetulnya manusia terjajah kemudian merespon hal itu. Karena tadi kan kita hanya berbicara tentang kolonialismenya, lalu wacana kolonialnya, yang mengalaminya tentu saja bukan pasif begitu saja lalu tidak melakukan apa-apa. Apa yang bisa dilakukan oleh terjajah dan kemungkinan apa yang ada.
Nah, saya lihat pada dasarnya ada 3 kemungkinan yang masih tetap berlangsung juga dalam kolonialisme masa kini. Pertama, ada manusia terjajah atau dari masyarakat terjajah yang justru mengambil untung dari imperialisme. Jadi bekerja sama melayani imperialisme. Manusia semacam itu kalau untuk zaman dulu sering disebut sebagai komprador. Jadi mereka yang membantu penjajah dan tentu mendapat keuntungan tertentu dari situ. Kalau masa sekarang muncul istilah native informer. Native informer itu istilahnya dibuat kalau tidak salah oleh Hamid Dabashi gitu, tapi juga dipakai oleh beberapa pemikir pasca kolonial yang lain. Nah, kemudian yang kedua adalah nativisme, sudah sempat kita bahas juga dalam pertemuan lain. Nativisme itu semacam reaksi yang agak ekstrim, di mana masyarakat yang dijajah berusaha untuk menolak segala sesuatu yang di bawah penjajahan dan kembali pada sesuatu yang diyakini otentis milik sendiri. Nah, kemudian yang terakhir adalah subversi atau resistensi yang tidak menggunakan model nativisme tapi lebih hibrid, lebih cair. Nah, mungkin untuk sedikit contoh atau penjelasan tentang 3 opsi katakanlah ini. Nah, ini sebuah buku yang oleh beberapa pemikir pasca kolonial disebut sebagai contoh ya, kalau dibilang contoh baik, mau dikritik ya. Contoh native informer tadi gitu. Contoh orang yang diuntungkan oleh wacana kolonial dan justru bekerja melayani imperialisme. Ini novel yang ditulis oleh seorang perempuan Iran, Azar Nafisi, dan diterbitkan di Amerika Serikat dan menjadi sangat populer di Amerika Serikat, mendapat penghargaan juga. Nah, ini buku ini terbit bersamaan dengan War on Terror. Jadi hebatnya War on Terror, wacana War on Terror itu mendapat semacam dukungan juga lewat buku ini. Yang buku ini sebenarnya berbicara tentang sastra. Jadi novel ini semacam memoir, bukan novel ya. Buku ini semacam memoir yang ditulis oleh perempuan Iran ini. Dia tadinya seorang dosen, kemudian karena merasa tertekan di bawah rejim di Iran waktu itu, gitu kan, setelah revolusi Islam, dia kemudian berhenti untuk mengajar dan kemudian mengumpulkan sebagian dari mahasiswa-mahasiswanya, mahasiswi sebenarnya semuanya perempuan, di rumahnya, dan mereka secara teratur berkumpul membaca karya-karya sastra. Karya-karya sastra yang dibaca ini hampir 100% karya sastra kanon barat. Dan dalam karya sastra itu mereka menemukan semacam wacana pembebasan bagi mereka. Jadi menemukan ekspresi diri yang kononnya lebih menarik gitu, daripada yang mereka temukan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nafisi ini akhirnya memutuskan untuk pindah ke Amerika Serikat, dan di Amerika Serikat ini dia kemudian menuliskan memoir ini dan menerbitkannya dalam bahasa Inggris. Nah, yang banyak dikritik oleh pemikir pasca kolonial dari buku ini adalah pertama, yang
menjadi semacam ya wacana pembebasan bagi para perempuan Iran ini. Itu kenapa seluruhnya hanya novel-novel kanon Barat. Seakan-akan Iran sendiri atau negara-negara di sekitarnya tidak memiliki sastra sama sekali yang menawarkan sebuah alternatif gitu kan. Jadi budaya setempat digambarkan sebagai monolitis dan 100% menindas. Kemudian pembebasan itu hanya ada di Barat, di sastra Barat terutama. Jadi dan akhirnya penulisnya pun melihat solusi untuk masalah hidupnya hanya dengan pindah ke Amerika Serikat. Jadi ini salah satu dari sekian buku yang mungkin agak mirip dengan argumentasi mirip yang menyampaikan, kalau disederhanakan, kira-kira narasi dari perempuan-perempuan dari dunia Islam yang menyampaikan pada Barat, pada Amerika Serikat, bahwa mereka memang perlu diselamatkan oleh Amerika Serikat, bahwa solusi untuk perempuan di dunia Islam itu memang hanya terletak di Amerika Serikat, dalam intervensi Amerika Serikat. Jadi kira-kira itu yang tersampaikan oleh sekian buku yang ya berbeda-beda tapi dengan pesan dasar yang serupa, yang kemudian oleh beberapa kritikus dianggap sebagai ya tentu tidak kebetulan terbit di masa di mana legitimasi semacam itu sangat dibutuhkan di Amerika Serikat. Jadi ini versi baru, katakanlah dari misi pemberadaban tadi, di mana bukan sekedar ada orang Barat yang mengatakan bahwa Timur itu perlu diperadabkan, tapi di sini tiba-tiba justru orang Timur sendiri didatangkan ke Barat, lalu diajak untuk berbicara sendiri, menyampaikan betapa dirinya perlu diperadabkan. Kira-kira seperti itu versi wacana kolonialnya ini. Nah, kemudian yang kedua tadi nativisme. Nativisme seperti yang sudah saya katakan tadi adalah semacam keinginan untuk kembali pada kejayaan masa lalu, atau sebuah budaya yang dibayangkan otentis dan lebih baik, tidak Barat, di masa lalu. Nah, karena dari tadi kita berbicara tentang war on terror, tentang imaji Islam di mata Barat, nah tentu nyambung bahwa salah satu bentuk mutakhir dari nativisme itu saya rasa adalah gerakan-gerakan Islam yang ingin kembali ke zaman dulu dan menolak segala sesuatu yang dianggap terlalu Barat, merasa bisa kembali ke katakanlah Islam yang otentis, ya, konon ada sebelum Barat berintervensi. Nah, gerakan nativis semacam ini sering sekali bermasalah, bukan hanya dalam kasus ini, tapi juga dalam kasus misalnya di mana ada keinginan untuk kembali pada budaya etnis tertentu misalnya, di mana di satu sisi gerakan ini menjanjikan sebuah kepercayaan diri baru gitu, dengan meninggalkan segala sesuatu yang Barat, kemudian menghargai kembali sesuatu yang tadinya selalu direndahkan oleh Barat, merehabilitasi apa yang dibenci gitu. Tapi di sisi lain, bersamaan dengan itu
justru sering sekali stereotipe ciptaan Barat direproduksi gitu kan. Dan saya pikir dalam kasus ini memang itu yang terjadi. Jadi sering justru dalam perayaan perayaan gerakan Islam yang yang ekstrim dan ingin melakukan semacam purifikasi dari pengaruh Barat, itu justru yang muncul adalah imaji yang agresif, keras, seksis gitu, sangat anti modern. Jadi justru mereproduksi persis apa yang dituduhkan oleh Barat terhadap Islam gitu. Jadi ini saya rasa menjadi respon yang sangat problematis. Nah, jadi tadi dengan dua respon yang sudah kita lihat, yang satu nativisme, yang dua para comprador atau para native informer. Jadi alternatifnya apa ya gitu kan? Kalau respon-respon seperti ini tidak bisa kita rayakan atau kita apresiasi. Nah, ini memang pertanyaan yang sulit, dan saya rasa ini bukan sesuatu di mana saya punya wewenang untuk menjawabnya secara final. Nah, ini yang terus-menerus memang dicari dalam kajian pasca kolonial. Jadi respon, subversi, resistensi yang tepat itu seperti apa? Nah, salah satu yang mungkin paling penting untuk langkah pertama adalah kritik yang sadar akan relasi kuasa yang kita bicarakan tadi. Dan kemudian mengcounternya gitu dari perspektif orang yang mengalami penjajahan. Nah, jadi ini sering sekali dilakukan lewat sastra, lewat seni, lewat memoir, misalnya yang saya sebut tadi, memoir orang yang ditahan di Guantanamo misalnya. Itu adalah salah satu cara ungkap untuk menyampaikan kritik. Tentu saja bukan sebuah alternatif yang kemudian mengubah dunia gitu, karena apa yang kita bahas tadi, relasi kuasa global yang kita bahas tadi tentu tidak bisa begitu saja dibalik, tapi yang menjadi alternatif ini adalah respon yang memberi kesadaran tertentu. Nah, yang digambar ini adalah karya seni seorang seniman Pakistan, Alia Hasan Khan, judulnya Gift atau Hadiah. Nah, ini berangkat dari kritik terhadap perang di Afghanistan. Jadi apa yang terjadi ketika Amerika menyerang Afghanistan, di masa tertentu secara bersamaan ada paket bantuan humanitarian yang dijatuhkan dan bom yang dijatuhkan, dan mirisnya bentuknya hampir sama sehingga orang nggak tahu ini lagi dibom atau lagi dijatuhi makanan. Lalu absurdnya lagi, kotak yang berisi makanan ini isinya itu makanan seperti peanut butter dan roti gitu, makanan-makanan Barat yang sangat tidak biasa dimakan oleh orang setempat, dan ada sebuah instruksi dalam beberapa bahasa Eropa yang semuanya juga tidak dikuasai oleh orang di daerah itu. Jadi sudah bantuannya sudah datang bersamaan dengan bom. Kemudian bantuannya itu sangat tidak disesuaikan dengan konteks. Nah, ini absurditas ini itu dikritik oleh seniman Pakistan ini. Jadi di Amerika Serikat, di Manhattan, dia membuat sebuah pameran yang menyediakan makan
buat orang-orang yang berkunjung di situ gitu, dengan cara yang serupa, yaitu paketnya itu semuanya bertuliskan bahasa Urdu gitu, dengan makanan yang juga makanan makanan yang tidak akrab untuk orang Amerika. Dan di sini ada instruksi ya seperti di paket aslinya di Afghanistan, ada instruksi bagaimana cara memakannya dalam bahasa Urdu gitu. Dan ada permainan juga di dalamnya, dalam arti bahwa makanan itu berisi kabel-kabel dan sebagainya sehingga seperti bom gitu. Nah, jadi ya ini contoh sebuah karya seni yang membalikkan wacana kolonial tadi, mengutarakan kritiknya gitu. Nah, ini contoh kritik yang diutarakan pada si imperialis gitu kan. Jadi pada masyarakat Amerika, bukan pada masyarakat Afghanistan sendiri. Mencoba untuk menyadarkan orang betapa bermasalah dan absurdnya tindakan negerinya sendiri. Nah, kemudian mungkin juga saya berpikir itu justru bagi saya kegiatan seperti yang di masjid ini, kegiatan intelektual seperti ini sebetulnya sebuah respon yang sangat menarik. Kenapa saya pikir ini menarik? Ya, bukan hanya karena ingin mengapresiasi kegiatan di sini itu, tapi karena saya berpikir ini justru dalam konteks wacana yang kita bicarakan tadi, ruang yang sangat hibrid semacam ini, di mana masjid menjadi ruang diskusi gitu, di mana kegiatan intelektual dan ruang ibadah itu bisa menjadi satu. Kemudian juga ruang yang independen gitu, yang tidak berafiliasi dengan institusi seperti bau kampus atau lembaga donor tertentu gitu, tapi ruang di mana kegiatan intelektual bisa berlangsung secara independen. Itu sangat penting dalam sebuah respon gitu, dan kritik yang tidak berbias gitu ya, mungkin tidak berbias itu tidak mungkin, tapi yang biasnya terminimalisir. Jadi ya bagi saya kegiatan yang cair semacam ini, baik lewat karya seni dan sastra maupun lewat dunia intelektual, di mana tentu saja tadi ya dunia seni juga bagian dari dunia intelektual, tapi ya kegiatan semacam ini itu menjadi bagian gitu, dari sebuah gerakan yang punya potensi kritis terhadap wacana imperial baru tadi. Nah, saya ingin menutup dengan sebuah kutipan dari Noam Chomsky yang berpendapat bahwa sebetulnya bukan Islam radikal yang membuat Amerika Serikat itu khawatir, tapi kemandirian. Nah, jadi saya berpikir kemandirian di sini, independence ya tidak hanya harus dimaknai sebagai independence kemerdekaan sebuah negara, tapi lebih kepada manusianya ya, berpikiran independen, kemandirian yang tidak tunduk pada wacana tadi. Dan itu saya pikir sangat sesuatu yang kedengaran mudah, tapi sangat tidak mudah sebetulnya, karena kita melihat tadi betapa wacana itu bekerja dengan cara-cara yang sering sekali sulit dideteksi gitu kan, sehingga kita membutuhkan usaha keras untuk memahaminya dan mencari alternatif terhadapnya. Jadi ya itu mungkin ya saya pikir tugas kita semua
kalian terutama sebagai intelektual mudanya negeri ini gitu kan. Semoga bisa sedikit membantu dalam mencari jalan alternatif tersebut. Terima kasih. Oh, sudah. Hampir 1,5 jam. Oh iya, waduh nggak terasa. Materi malam hari ini. Mungkin karena sesi terakhir, jadi semua diringkas hampir dari pertemuan pertama sampai pertemuan kelima sebelumnya. Kalau di pertama itu kita bicara tentang pengantar pasca kolonial, kemudian pertemuan kedua itu dilema kajian gender dalam konteks pasca kolonial. Pertemuan ketiga itu membahas tentang hobi baba, hibriditas dan ambivalencia. Pertemuan keempat membahas tentang orientalisme dan Islamofobia. Yang kelima, pertemuan kelima itu nativisme. Dan malam hari ini pertanyaan yang cukup penting kita respon ataupun kita jawab adalah kolonialisme masa kini. Apa respon kita? Ini kan juga pertanyaan berat. Masa kita juga mau jualan sabu? Oke, ada 3 hal yang secara garis besar disampaikan oleh Mbak Catherine tadi. Ketika kolonialisme itu tetap berlangsung hari ini dalam bentuk rasisme, orientalisme, dan misi peradaban. Dan tadi sudah panjang lebar disampaikan. Silakan bagi teman-teman yang ingin merespon balik atau ingin bertanya terkait dengan apa yang sudah disampaikan, monggo, silakan. Atau ingin melihat kira-kira ketika kita mengkaji tentang memahami dan belajar tentang kajian pasca kolonial ini, ada harapan juga terutama dari teman-teman yang bergiat di literasi. Kira-kira kalau ini sudah menjadi katakanlah peluru, ini untuk nembak siapa? Maksudnya ini dalam digunakan untuk apa? Ketika kita sudah paham tentang pasca kolonial, ini kepentingannya untuk kita kembangkan lebih lanjut, atau memang kita hanya memahami itu saja terus kita tidak ada lagi proses lebih lanjut. Ini kan juga mungkin respon dari ngaji pasca kolonial, dan juga kita berpikir lebih lanjut setelah ngaji. Monggo, ada teman-teman yang ingin menanggapi? Kalau masih kurang air minumnya bisa ditambah, snacknya juga masih. Oke, itu Mbak. Kira-kira kalau misalkan ini sudah ini sebenarnya kemarin sudah ada obrolan dengan Mbak Catherine. Usai dari ngaji ini, minimal kami berupaya untuk membukukan dari ngaji pasca kolonial. Jadi nanti sebuah buku sebagai pengantar ataupun buku membahas tentang pasca kolonial dari ngaji pasca kolonial yang diambil oleh Mbak Catherine. Dan kalau rencana kami di literasi tadi kan ada rembuk jurnal, bisa jadi itu menjadi hal yang kita butuhkan nantinya. Ini sebagai pisau bedah untuk membaca identitas ataupun untuk memahaminya tadi. Mungkin Mbak Catherine bisa merespon. Ya, baik, terima kasih ya. Saya senang sekali ajakan teman-teman Masjid Sudirman. Pertama untuk membukukan sebenarnya karena saya memang ingin memproduksi buku untuk bacaan teman-teman baik mahasiswa maupun yang di sini gitu. Tadinya sebenarnya belum pede ya, karena saya merasa sebetulnya masih banyak yang harus dibaca dulu, dipelajari dulu, tapi ya mungkin seadanya dulu dibagi juga tidak apa-apa.
dan yaitu itu saya pikir proyek menarik. Karena dengan demikian saya tidak mengerjakannya sendiri, dan saya justru dari awal memang senang. Ini judulnya itu pasti nanti ngaji pasca kolonial, itu saja sebenarnya sudah menarik ya, judul ngaji pasca kolonial. Kan kajian pasca kolonial sering berbicara tentang hibriditas. Ini ngaji sama pasca kolonial itu sangat hibrid. Dan itu mewakili kegiatan di sini, dan itu salah satu alasan mengapa kegiatan di sini itu bagi saya juga menarik gitu. Nah, menggabungkan masjid, ngaji gitu dengan ilmu yang sebenarnya ya secara pemikiran itu datang dari barat. Jadi tidak anti barat, tapi anti imperialis itu kan tidak anti barat, tapi bisa memanfaatkan apapun yang kira-kira bisa memberikan pemikiran kritis itu untuk merespon relasi kuasa yang ada. Itu saya pikir sangat menarik kegiatan ngaji di sini. Nah, kemudian tadi apa pertanyaannya tadi, kok saya jadi ngelantur kemana-mana? Kira-kira kalau misalkan kita sudah belajar ini, kemudian kita gunakan apa? Gitu? Ya. Nah, kalau ini kan sebenarnya kajian pasca kolonial bagi saya itu lebih kepada sebuah perspektif. Sebuah perspektif itu bagaimana kita memandang berbagai persoalan dalam keseharian. Itu bisa dipakai baik untuk memandang kehidupan pribadi kita itu, tapi juga bisa dipakai sebagai perspektif dalam banyak bidang ilmu. Jadi memang awalnya kajian pasca kolonial ini lahir di jurusan sastra. Jadi awalnya dipakai untuk menganalisis teks sastra khususnya dalam bahasa Inggris. Tapi saat ini sama sekali tidak terbatas untuk itu. Jadi bisa dipakai di antropologi, di sosiologi, di kajian budaya, di seni rupa. Jadi banyak sekali bidang yang bisa dimasuki, termasuk tentu juga dalam kajian religi gitu. Itu juga sangat relevan menggunakan pendekatan seperti itu gitu. Jadi sebenarnya sangat luas dan tidak terbatas ya. Ya bagi saya sih sebetulnya kenapa saya juga menyukai kegiatan semacam itu, dan juga saya selama ini kalau menulis berusaha untuk tidak terlalu akademis, karena saya merasa bahwa sayang sekali kalau wacana seperti itu seperti ini hanya digunakan di dunia akademis oleh segelintir akademisi yang sudah berpendidikan mungkin S2 atau di atasnya. Karena biasanya dalam pendidikan formal akademisi Indonesia memang kajian pasca kolonial diajarkan baru sangat terbatas, dan biasanya lebih ke tingkat pendidikan di atas S1. S1 ya paling ya satu pertemuan misalnya di kajian sastra atau apa, tapi tidak lebih daripada itu. Itu sangat sayang saya pikir, karena ini pendekatan yang penting di dalam menyadari persoalan relasi kuasa, bagaimana relasi kuasa global yang memang sering kita bicarakan itu ada kaitannya dengan hal-hal sehari-hari, budaya yang sehari-hari dihidupi gitu kan. Itu yang bisa dianalisis dengan pendekatan ini, sehingga ya saya sangat ingin untuk membuat ini lebih sederhana dipahami agar bisa dipakai oleh semua orang yang berminat, misalnya juga oleh sastrawan misalnya atau seniman gitu. Jadi yang belum tentu
berminat atau mampu membaca tulisan akademis rumit-rumit, apalagi dalam bahasa Inggris. Jadi ya pengalaman saya kadang yang berminat itu justru orang seperti itu gitu kan. Sedangkan kadang-kadang yang punya akses itu lebih kepada elit, yang justru elit ini mungkin tidak membutuhkan wacana kritis semacam ini gitu, atau tidak tidak menggunakannya dengan tepat gitu. Hanya misalnya sebagai sesuatu yang bisa dipamerkan, misalnya pengetahuan gitu, tapi bukan untuk sebuah kritik yang sesungguhnya, yang memang berangkat dari kegelisahan pribadi. Jadi ya bagi saya sih ada harapannya gitu, agar ya kalau memang teman-teman tertarik dan ingin menggunakan itu, sehingga itu ya agar itu bisa terlaksana. Dan ya saya bersemangat untuk tetap terlibat kalau memang ada proyek-proyek selanjutnya. Itu sudah tawaran lebih lanjut dari ngaji ini. Jadi misalkan kalau teman-teman ingin menggarap proyek dalam kaitan dengan pasca kolonial, kita bisa nanti berkolaborasi atau membuat apalah kegiatan di sini. Paling nanti kalau mau serius kita di Rembuk Jurnal itu salah satunya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Selamat malam, Kak Katrin. Saya Ridwan dari Sambil. Saya baru pertama kali datang ke Masjid Sudirman kali ini. Walaupun saya sebenarnya sudah tahu program-programnya Masjid Sudirman sudah lama sekali, tapi saya baru ada waktu hari ini dan berkesempatan hadir di sini bersama teman-teman juga. Pertama saya sangat senang ya di masjid ini, soalnya ya saya sepakat dengan perkataan Mbak Katrin tadi bahwa masjid ini menggabungkan dua kutub kebudayaan yang sangat sebenarnya mempunyai jarak yang sangat jauh antara ngaji dan postkolonialitas, tapi bisa dikemas dengan bagus, dengan seelegan seperti ini. Itu apresiasi buat saya yang baru mengetahui ada masjid seperti ini, ya bagus daripada masjid-masjid yang lain yang saya pikir tidak bahasanya seprogresif inilah. Yang terus pertanyaan saya baru datang ke kerjaan ini yang ke-6 ya. Yang ke-6 ini saya masih bingung dengan istilah postkolonialisme itu sebenarnya seperti apa sih. Yang saya pahami adalah postkolonialisme itu adalah jadi ingatan orang terjadi dan dijadi itu kan beda. Nah, yang saya pahami seperti itu. Untuk menjabarkannya lebih jauh lagi saya belum terlalu paham. Terus yang kedua, sejak kapan sih ada pembagian blok-blok negara, dunia pertama, dunia ketiga? Nah, seperti itu sih barangkali. Terima kasih. Ada yang lain? Langsung, Pak. Ya. Oke, baik ya, mungkin persoalan kajian pasca kolonial ya, memang dari di pertemuan pertama saya memberikan pengantar umum tentang apa itu pasca kolonial, kolonial itu apa dan kenapa pasca gitu ya, kenapa ada istilah pasca itu maknanya apa gitu. Ya mungkin nanti semoga jadi dituliskan, nanti bisa dipelajari secara lebih utuh. Memang tadi tepat, memang kajian pasca kolonial juga ada kaitannya dengan perspektif dalam keilmuan gitu. Jadi perspektif siapa yang dibawa gitu, perspektif yang menjajah atau perspektif yang terjajah gitu. Dan memang kajian pasca kolonial berusaha untuk memberi suara pada yang
dijajah. Jadi bukan hanya membicarakan seperti yang ya tadi fokusnya lebih kepada wacana kolonialnya apa ya gitu kan. Tapi kemudian juga bagaimana yang dijajah ini mengalami hal itu gitu kan. Bukan hanya ingatan mungkin karena juga seperti kita lihat tadi itu adalah sesuatu yang berlangsung sampai saat ini gitu kan. Jadi bukan hanya sesuatu yang terjadi di masa lalu dan kemudian diingat gitu, tapi juga sesuatu yang terjadi sampai saat ini. Nah, bagaimana dialami oleh yang dijajah, yang dikuasai, kemudian juga bagaimana bisa disubversi, bagaimana bisa dihadapi gitu kan. Itu yang memang fokus, salah satu fokus saya rasa ya di kajian pasca kolonial. Walaupun begitu memang cukup banyak energi katakanlah yang tulisan yang dihabiskan untuk tadi memahami wacana kolonial tadi. Karena kan untuk memahami perspektif orang yang dijajah harus dipahami dulu bagaimana sebenarnya wacana yang juga ikut menjajahnya itu. Jadi kalau kita belum memahami wacana yang datang, kita tidak akan bisa mendeteksi kenapa ini wacana kolonial. Apalagi di masa sekarang, wacana HAM kan bagus, kenapa ini wacana kolonial ya? Jadi dibutuhkan usaha khusus untuk memetakannya, memahami bagaimana misalnya wacana HAM dipakai untuk merepresentasikan Barat sebagai penyelamat dan dunia yang sering disebut dunia ketiga ini sebagai yang belum maju, yang belum bisa bisa menghormati hak asasi manusia, sehingga kemudian seakan-akan harus dibantu oleh Barat. Nah, kemudian pemahaman atas wacana semacam itu otomatis akan memberi perspektif juga bagi yang dijajah. Misalnya tadi kita melihat bahwa wacana seputar hak asasi manusia tadi sebetulnya penuh ambivalensi. Jadi salah satu respon yang bisa diberikan adalah dengan menuntut agar hak asasi manusia yang dijanjikan itu benaran dipenuhi gitu kan. Jangan ada orang yang tiba-tiba berada di luar hukum gitu kan, bisa diperlakukan seenaknya gitu kan. Jadi wacana ini hanya dibawa ketika menguntungkan penjajah saja gitu, misalnya itu sebagai perspektif yang bisa kemudian dihadirkan gitu ya, perspektif terjajah. Jadi ya memang perspektif terjajah bagaimana pengalamannya gitu. Dan bagaimana subversi terhadap wacana kolonial yang bisa dilakukan, ini menjadi fokus, salah satu fokus dalam kajian pasca kolonial. Kemudian tadi soal blok dunia pertama, dunia kedua, dunia ketiga, ini memang istilah-istilah yang mungkin di kajian pasca kolonial relatif jarang dipakai. Lebih banyak dipakai memang dunia pasca kolonial, bukan dunia ketiga, karena dunia ketiga kan istilahnya itu agak menghina gitu kan. Jadi ya itu bagian dari wacana kolonial, istilah-istilah seperti itu gitu ya, mengkelompokkan manusia tertentu sebagai bagian dari dunia yang belum beradab atau belum maju dengan yang sudah maju atau pertama. Itu bagian dari wacana kolonial. Oke, banyak istilah yang ribet di kajian ini. Ada pasca kolonial, pasca kolonialitas, kolonialisme, dan lain sebagainya. Itu mirip-mirip tapi mempunyai makna yang berbeda dan berkaitan.
bisa dilihat di website kami di mjskolumbu.com. Di situ ada rekaman ngaji pertama sampai yang terakhir. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin agak sedikit keluar dari yang sudah dibahas tadi. Jadi kalau kita katakanlah dan ingin mengetahui pola dari jatuhnya air terjun, ketika kita berada di bawah air terjun tersebut kan mungkin kita tidak bisa melihat polanya seperti apa. Jadi kita harus mundur sedikit beberapa meter supaya kita bisa mengetahui pola jatuhnya air terjun itu seperti apa. Jadi kita harus sedikit menjauh gitu kan, agar kita bisa melihat. Nah, kalau kita bahas katakanlah seperti sebenarnya saya juga sama seperti Masnya. Jadi baru sekarang saya untuk mengikuti dan ternyata saya agak kecewa karena ternyata sudah ini yang terakhir ya terkait post-colonialisme. Nah, jadi saya hendak ingin menanyakan pendapat Ibu terkait ini. Mungkin ketika awal tadi pembahasan ya, karena memang saya baru datang, seakan-akan kita sebagai orang ras yang kulit berwarna itu sebagai objek dan kulit putih ini sebagai subjek atau pelaku gitu kan. Jadi juga mungkin dari beberapa teman-teman juga beranggapan akhirnya ataupun mungkin timbul sedikit kebencian gitu kan, karena setelah dipaparkan hal-hal yang semacam itu, dan itu memang benar-benar adanya seperti itu. Cuman kadang kalau saya pikir-pikir lagi, sebenarnya yang kulit putih ini juga korban saya rasa. Jadi tidak hanya sekedar ras kulit berwarna, tapi yang kulit putih juga sebenarnya adalah korban yang sebenarnya meskipun mungkin di mata kita sekarang mereka adalah superior, tapi sebenarnya mereka bagi saya juga adalah bidan-bidan, pion yang memang juga sebenarnya sedang diatur atau dikontrol oleh orang yang ada di belakang mereka gitu. Contoh mungkin kan kalau kita katakanlah mengingat seperti Kepres di Amerika beberapa puluh tahun yang lalu, presiden kala itu saya lupa namanya, itu kan untuk mengambil emas-emas yang ada di rumah-rumah masyarakat, dia kan mengeluarkan keputusan atau impres yang menyatakan bahwasanya untuk diharuskan bagi masyarakat Amerika itu untuk menyerahkan emas-emasnya. Ketika ketahuan mereka tidak menyerahkan emasnya akan dihukum pidana selama 10 tahun. Nah, jadi memang sebenarnya saya rasa juga orang-orang kulit putih ini juga bagian dari bidan ataupun pion yang memang digerakkan, kalau boleh saya mengatakan, di balik mungkin kita menganggapnya Amerika atau semacamnya adalah negara adidaya, tapi bagi saya di belakang itu mereka juga masih dikontrol oleh segelintir elit yang boleh saya, kalau boleh saya istilahkan sebagai elit global ya, di mana nanti di situ ada afiliasinya antara Freemason dan Illuminati seperti itu. Nah, jadi kira-kira bagaimana pendapat Ibu terkait hal semacam itu? Mengingat juga kan kalau kita ketahui, mungkin informasinya juga saya bisa benar, mohon dikoreksi nanti. Seperti hak cetak uang dolar di Amerika itu kan juga adalah bukan negara tapi swasta gitu ya. Nah, dan itu nanti ketika dia mau dinegrikan, mau dinegarakan lagi, biasanya nanti memang dari elitis ini nanti akan mengompori negara-negara yang lain yang memang juga di bawahnya dia untuk menyerang negara tersebut. Kemudian nanti yang awalnya sudah bank tersebut, bank yang punya hak untuk mencetak uang itu nanti setelah dinegrikan akan diswastakan lagi setelah tumbangnya rezim yang tersebut. Nah, ketika nanti mungkin setelah jalan beberapa puluh tahun kemudian dinegrikan lagi dan seterusnya. Jadi kira-kira pertanyaan saya lebih kepada bagaimana pendapat Ibu terkait dalam dibalik itu semua gitu. Jadi kan kalau kita lihat di sini sebenarnya ini lebih kepada produknya, tapi kira-kira yang menelurkan hal-hal seperti ini kira-kira seperti apa pendapat Ibu terkait hal tersebut? Mungkin itu saja. Oke. Ya, baik, terima kasih, pertanyaan yang menarik ya. Pertama ya, kalau kita berbicara tentang wacana besar seperti itu, biasanya ya tidak terlalu produktif kalau kita mencari dalam arti manusia tertentu gitu kan. Saya rasa tidak ada dalam arti
ada satu institusi kecil atau apalagi individu yang mendalangi itu semua gitu kan. Tapi ada kepentingan mungkin kepentingan kapitalisme pada umumnya gitu, dan kepentingan negara mungkin pada masa kini negara Amerika Serikat sebagai negara yang superpower yang memegang kekuasaan global, dan kapitalisme dalam arti perusahaan-perusahaan multinasional gitu. Nah itu yang diuntungkan gitu. Bukan berarti mereka kemudian mereka itu rapat di suatu tempat lalu mengarang-arang wacana ini, bukan gitu kan. Tapi wacana bekerja tidak dengan cara yang sangat individual semacam itu. Nah maka juga kita melihat ke belakang kan, kita bisa melihat betapa wacana kolonial yang berlangsung saat ini itu modifikasi wacana kolonial masa lalu yang sejak dulu juga sudah ada. Jadi bukan individu tertentu masa kini yang membuat itu gitu kan, tapi ini sudah bersejarah dan sekedar berlanjut untuk tetap membela kepentingan yang mungkin bisa dikatakan kepentingan kapitalis dan sekalian kepentingan imperialis, walaupun imperialisnya ini agak bergeser dari Eropa ke Amerika Serikat. Jadi bukan individu tertentu, dalang tertentu yang berada di belakang itu gitu kan. Terlalu mudah kalau seperti itu, seakan-akan ada orang tertentu yang kalau dia jatuh semuanya itu akan membaik dengan sendirinya, ya tidak seperti itu. Nah kemudian pertanyaan, apakah orang kulit putih itu bisa dilihat sebagai pelaku semua atau korban juga? Nah itu pertanyaan yang bagus saya rasa. Memang misalnya kenapa dibutuhkan tadi sekian wacana kolonial dengan segala kerumitannya, tentu bukan hanya untuk elit tertentu atau untuk orang yang dijajah, tapi justru sebenarnya yang paling membutuhkan katakanlah wacana itu adalah orang kulit putih yang mungkin berada di posisi sekedar pelaksana. Misalnya kalau kita bayangkan zaman kolonial di zaman dulu ya, orang berangkat dari Eropa sana untuk misalnya jauh-jauh ke Nusantara. Itu adalah sebuah pertaruhan nyawa. Belum tentu dia akan sampai di sini hidup gitu. Kemudian di sini banyak penyakit tropis yang tidak dikenal oleh orang Eropa, sama sekali kemungkinannya ya mungkin 50-50 lah dia akan balik ke Eropa sana. Ini kan hal besar gitu. Nah, apa yang mendorong orang selain ingin mendapat keuntungan tentunya gitu. Nah, wacana-wacana tadi ini juga menjadi pendorong untuk orang kulit putihnya ini merasa heroik, saya membawa peradaban ke orang-orang yang belum beradab. Nah, saya mungkin di sini hanya orang kecil, nggak penting, tapi ketika saya ke tanah jajahan, saya menjadi pahlawan loh. Saya membawa sesuatu yang sangat berarti, entah dengan jadi dengan jadi pendidik, jadi misionaris, apapun tugas yang yang seakan-akan membawa kebaikan gitu bagi masyarakat yang tidak bisa meraihnya tanpa intervensi orang kulit putih. Jadi banyak orang kulit putih saya rasa sama sekali tidak semuanya berangkat dengan niat jahat. Bukan, justru karena dengan mengenal wacana ini kita bisa membayangkan pemikiran secara umum yang berlaku di masa itu gitu kan, sehingga sama sekali itu bukan orang jahat ingin menindas orang, tapi itu memang wacana umumnya seperti itu. Misalnya bahwa ras itu ada,
dan yang kulit berwarna memang inferior itu pengetahuan umum saja di saat itu. Tidak bisa kita dengan mudah menyalahkan setiap individu yang meyakini itu. Memang secara saintifik itu yang dianggap benar di saat itu. Jadi ya individu-individu orang Eropa atau orang kulit putih di saat itu juga ya bagian dari bisa disebut sebagai korban wacana itu. Nah itu memang ya mungkin saat ini pun gitu usaha saya misalnya untuk saat ini berkontribusi di sini ini kan juga berkaitan dengan posisi saya sebagai orang kulit putih gitu, yang bukan tidak menjadi bagian dari itu, yang mungkin ini usaha saya untuk sedikit mensubversi peran yang seharusnya disediakan untuk saya. Jadi ya ini memang perjuangan individu masing-masing gitu kan, yang ditempatkan di tempat tertentu dalam wacana-wacana tersebut dan bisa mungkin sampai di titik tertentu mensubversinya tapi tidak sepenuhnya juga. Jadi ya saya pun tidak bisa mengelak misalnya dari kenyataan bahwa saya tetap diuntungkan oleh relasi kuasa yang ada. Dan juga mungkin tadi dari beberapa pertanyaan kok seakan-akan mungkin kalian yang mendengarkan pemaparan tadi tidak menemukan perspektif pribuminya ini sebenarnya di mana? Ya mungkin juga karena saya memang bukan pribumi. Ini mungkin memang perspektif yang bisa saya lakukan adalah mendalami wacana kolonialnya, yang adalah wacana masyarakat saya sendiri yang membuat saya sendiri tidak nyaman dan mengkritiknya. Untuk kemudian mungkin memasuki pengalaman secara sangat khusus, pengalaman orang yang dijajah, mungkin saya punya keterbatasan. Saya kulit putih. Jadi ya memang gitu kan, saya pikir posisi masing-masing memang dalam wacana yang satu ini, dalam pendekatan yang satu ini selalu tidak bisa dilupakan. Jadi kita berbicara dari mana, tidak deterministik, tapi juga bukan sesuatu yang bisa begitu saja dilupakan. Jadi bukan karena saya kulit putih jadi saya harus terus-menerus menjadi kolonialis, tidak. Tapi saya juga tidak bisa begitu saja switch gitu menjadi orang kulit berwarna kan. Jadi ya posisi saya tetap mempengaruhi perspektif saya, pengalaman saya dalam mendalami kajian ini. Nah itu mudah-mudahan sedikit menjawab. Oke, terima kasih Mbak Catherine. Ada lagi? Ya, Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cukup tertarik dengan penjelasan dari Mbak Catherine tentang native resistance tadi ya, perlawanan kembali pada apa yang dianggap kejayaan atau makar. Kalau saya melihatnya kok ada potensi ya native resistance ini berperilaku atau bertindak seperti imperialis atau kolonial yang dimaksud tadi di awal, seperti negara-negara barat misalnya, kalau boleh kasarnya kalau boleh tunjuk hidung mungkin gerakan Islamis yang agak afiliasi dengan Wahabi lah katakanlah seperti itu yang berkembang di Indonesia, itu kan mungkin memang sebentuk resistance terhadap nilai-nilai pop atau nilai-nilai barat, tapi di sisi lain dia juga terhadap tradisi atau adat-adat kultural dia juga sama ganasnya dengan ketika dia melawan barat. Dan mungkin juga pada aspek tadi, aspek bertindak rasis secara kultural, mungkin juga ada ya melihat sebelah mata tradisi adat ini mungkin dipandangnya sebagai dengan cover bid'ah syirik kalau
yang versi Barat menganggapnya dia adalah tradisi yang usang atau tidak Jerman seperti kata tadi. Mungkin ini versi lebihnya ini tidak Islami lah, tidak syar'i sama sekali. Nah, mungkin bagaimana pendapat Mbak Catherine tentang adanya, kalau saya melihat mungkin potensi atau mungkin saya salah menangkap maksud dari Mbak Catherine ya, dari native resistance itu untuk menjadi malah bertindak seperti imperialis atau kolonialis yang di Barat. Terima kasih. Oke ya, terima kasih. Ya memang itu maksud saya tadi itu, dan ini memang nativisme yang bentuknya khusus saya pikir gitu ya. Nativisme paling sering dibahas dalam konteks lebih ke identitas etnis mungkin gitu. Jadi di beberapa negara setelah dekolonisasi ada usaha untuk mencari kembali akar etnis asal gitu, atau mungkin juga kadang-kadang dalam konteks Afrika misalnya semacam identitas asli kulit hitam itu seperti apa misalnya. Jadi semacam gerakan untuk membanggakan kembali identitas sendiri yang tadinya dihina-hina oleh penjajah. Nah, saya pikir gerakan semacam itu ya memang hal serupa yang terjadi tadi dalam konteks beberapa gerakan Islam, dan risikonya sama gitu ya. Risiko yang dilihat dalam konteks nativisme tadi ya, ras atau etnis, memang selalu risikonya adalah kemudian menganggap bentuk tertentu sebagai orisinal, paling asli gitu kan. Nah, kemudian memang itu menjadi menjadi masalah pertama tadi kan, terus semacam perebutan yang mana ya budaya lokal yang asli gitu kan. Kalau ini tadi antara asli Islam dengan asli Nusantara misalnya ternyata bisa beda gitu. Atau juga di banyak negara pasca kolonial kan tradisi etnisnya tidak hanya satu. Kalau ada kalau budaya nasional kemudian mengangkat etnis tertentu sebagai inilah tradisi kita yang perlu diraya-rayakan, yang perlu dimurnikan. Nah, ada etnis minoritas yang kemudian ya dijajah ulang katakanlah. Jadi memang itu potensial menjadi semacam penjajahan internal gitu. Antar terjajah sendiri gitu, atau antar etnis mayoritas dengan minoritas misalnya, atau saja wacana agama ya antara versi agama tertentu yang dianggap lebih asli daripada yang lain gitu. Jadi memang ini ada persoalan seperti itu. Nah, tentu dalam konteks agama Islam tadi agak lebih rumit lagi karena tidak semuanya lokal. Jadi Islam yang mengklaim diri paling orisinal gitu dengan mengklaim yang asli adalah yang dari Arab gitu. Yang kemudian dihadapkan dengan tradisi Nusantara, yaitu ada kerumitan tersendiri di situ ya, saya pikir ya, tentu harus diteliti secara khusus. Ini hanya untuk memposisikannya dalam konteks dalam konteks anti kolonial tadi. Jadi anti kolonial yang kemudian merayakan sesuatu yang asli dan dengan argumen sama sekali anti barat gitu. Nah, itu sering kemudian bermasalah karena ya otomatis akan mengangkat sesuatu sebagai asli tadi. Nah, persoalannya adalah itu sebenarnya pernah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya. Persoalan adalah bahwa pada dasarnya merekonstruksi apa yang asli itu kan tidak mungkin. Nah, bagi saya wacana agama semacam itu menjadi contoh menarik di sini gitu.
apakah meyakinkan gitu ya bagi kita mungkin sebagai muslim yang tidak mengikuti aliran semacam itu bahwa memang seperti itu kehidupan komunitas muslim di awal, kan belum tentu. Jadi itu adalah konstruksi masa kini tentang bagaimana aslinya Islam. Nah, itu yang terjadi dalam berbagai versi nativisme tadi. Jadi ketika kolonialisme mau ditinggal, dikonstruksilah sesuatu sebagai itu loh aslinya budaya yang ada sebelum kolonialisme datang, tapi pada dasarnya itu tidak bisa direkonstruksi. Sering sekali justru misalnya informasi tentang budaya yang ada sebelum penjajah datang itu hanya bisa didapatkan dari catatan penjajah sendiri. Lah gimana? Itu saja kan sudah mendistorsi, membingungkan, sehingga bagi mayoritas pemikir pasca kolonial itu adalah pencarian yang mustahil dan tidak terlalu dianjurkan, katakanlah. Tapi yang jauh lebih membawa kemungkinan adalah sebuah usaha yang lebih hibrid. Tidak usah menolak segala sesuatu yang datang dari barat, tapi yang menjadi kriteria lebih kepada apa yang bisa dipakai untuk membangun sebuah alternatif yang kritis. Jadi pengetahuan yang diapropriasi dari barat yang bisa dipakai untuk mengkritik barat sendiri, nah itu memang dipakai saja, digabung dengan sesuatu yang lokal gitu, menciptakan sebuah budaya yang baru. Jadi hibriditas ini yang lebih dipeluk, katakanlah, dirayakan. Dan itu mungkin saya rasa ya memang juga dilakukan di sini kan, di masjid ini misalnya, dengan menggabungkan ngaji kitab dengan ngaji ngaji pengetahuan barat di sebuah ruang yang juga dipakai untuk ibadah. Ini kan sesuatu yang sangat hibrid. Jadi apa-apa yang dianggap bermanfaat untuk generasi muda yang suka berkumpul di sini dipakai saja gitu, tanpa sebuah embel-embel misalnya kita harus kembali kepada yang asli mana gitu kan, atau harus mencari identitas yang pasti yang seperti apa. Tapi ya hibrid gitu, cair. Ya itu mungkin. Oke, terima kasih. Kita cukupkan dulu ya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa dikembalikan, masih ada waktu, bisa ngobrol setelah kita selesaikan. Oke, kita akhiri ngaji malam hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Mbak Catherine, ada yang mau disampaikan? Monggo. Wah, apalagi ya, kesimpulan gitu ya? Ya, boleh kesimpulan atau penutup dari sini. Ya, saya tahu ya, kalau menyimpulkan 6 pertemuan dalam satu kalimat kayaknya saya tidak berbakat, tapi saya ingin mengucapkan terima kasih saja. Saya sendiri merasa mendapat banyak masukan juga dari pengalaman ngaji bersama di sini, dari pertanyaan-pertanyaan yang menarik dan dari semangat dan respon panitia juga. Jadi terima kasih untuk semuanya yang hadir dan juga untuk untuk terutama pengelola program ini. Saya senang sekali dilibatkan dan merasa mendapat banyak masukan dari sini. Daripada saya mengajar materi yang sama hanya di kampus, itu di sini mendapat suasana yang
cair dan berbeda, itu sangat menarik. Ya, itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Fitri. Silaturahimnya kita lanjut di pertemuan atau di kesempatan yang lain. Kita akhiri pertemuan malam hari ini sama-sama baca antara dari Alamin 2 kali. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.